Ada dua aplikasi pinjol ilegal bisa cair padahal orang tersebut sudah galbay. Dan teman-teman lihat di sebelah kiri itu pengajuannya cair 620.000 padahal nasabah ini sudah banyak galbay, alias datanya sudah busuk, tapi tiba-tiba pengajuannya juga cair. Dan kalian bisa lihat sendiri aja, ini dari mantan admin gue dari Tools Pinjol. Dia memberikan informasi, ini saya dapat tawaran di APK pinjol, terus saya ajuin ternyata lolos. Bukti pencairan teman-teman sudah lihat, lumayan itu nominalnya 600.000 ya kan. Dan dia mengajukan pinjol lagi, ternyata bisa cair lagi 800.000. Oke, dalam video kali ini gue akan membahas itu tentang ada dua APK pinjol ilegal ya. Ini pinjolnya bukan baru tapi pinjol lama ya. Dan gue dapat laporan dari mantan admin gue dan juga dari member gue sebagian, dia itu pernah galbay ya, kalau bisa dibilang datanya data busuk lah ya. Namun tiba-tiba pengajuannya cair ya di APK pinjol ilegal. Pertanyaannya, kenapa bisa cair? Kenapa gue selalu ditolak mulu bang? Nah, ini yang akan gue bahas. Tapi bagi pemula, pasti gue tahu dalam pikiran kalian, itu nama aplikasinya apa sih bang? Sebenarnya kalau nama aplikasinya itu nggak penting. Yang penting itu adalah kenapa dia bisa cair, kenapa dia nggak bisa cair. Ini yang akan kita bahas bro. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tools Pinjol. Oke, gua akan memberikan informasi terbaru nih bro, tentang ada dua APK pinjol ilegal. Dia masih bisa mencairkan pinjamannya walaupun nasabah itu galbay, walaupun nasabah itu telat. Namun kedua orang ini ternyata pengajuannya itu cair padahal cuman iseng-iseng aja. Mungkin sebagian banyak orang mengatakan, oh itu mah editan, oh itu mah konten doang, oh itu mah orang pinjol, oh ini mah itu. Biarkan orang berkata seperti itu. Di sini gua bagikan edukasinya seperti apa agar teman-teman tidak menjadi budak pinjaman online. Gue akan memberikan beberapa penjelasan dan gue juga akan menunjukkan bukti dokumentasinya seperti apa. Mungkin pembahasan ini gue bikin buat detail agar teman-teman paham dan masuk dalam pikiran kalian. Yang pertama adalah gue akan menunjukkan bukti dan juga ada beberapa dokumentasi yang fakta dan nyata nih bro. Teman-teman bisa perhatikan sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita bahas di urutan yang pertama. Ini laporan informasi langsung dari mantan admin Tools Pinjol ya. Bulan lalu dia memberikan laporan. Dia bilang mengatakan seperti ini, saya mau info ini. Ada sebuah gambar ya, ada dua gambar di situ dan captionnya, ini saya dapat tawaran di APK ponsel duit, terus saya ajuin ternyata lolos. Kali buat kontennya Bang Abai ya, hari ini gue buatkan kontennya. Dia memberikan link downloadnya. Nah, ini akan gue jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah ini bukti pencairannya. Dari bukti hasil pencairannya terlihat di dalam mutasinya itu dia cair 620.000 rupiah. Dan untuk histori pengajuannya terlihat 1 juta masuk ke rekening ya, 600.000, tapi lu suruh bayar 1 juta, 50% bunganya bro. Yang selanjutnya, bukti yang keduanya di sini teman-teman. Lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dia mengatakan, kemarin itu hanya iseng-iseng aja, ternyata masih bisa cair, kesalahan besar. Dia bilang katanya cuman 1 APK aja Kak Rifah gitu. Alah kecil Kak, cuman 400.000. Admin gue sebelumnya menanyakan, cair berapa kak? Cuman 400.000. Betapa bodohnya aku, ya ampun. Kemarin itu aku nggak sadar kak, kayak orang semaput gitu kan. Pagi ini baru nyadar 100% loh itu ngapain aku coba-coba ilegal dan resikonya seperti apa. Sebelumnya mungkin member gue ini dia punya galbay di pinjol legal bro, tapi iseng-iseng tuh bro dia untuk mengajukan pinjol ilegal. Nah teman-teman bisa lihat
dari laporan dari member gua. Selanjutnya, teman-teman bisa kalian perhatikan. Orang itu mengatakan bahwa dia iseng-iseng mengajukan dipinjol ilegal kopi susu masuk ke rekening 400.000. Kalau kita lihat di histori pinjamannya, ternyata dia punya tunggakan pinjaman itu tertulis sebesar 800.000. Artinya bunga di APK pinjol kopi susu itu sebesar 50%. Kalau Anda cair 800.000 masuk ke rekening 400.000 dan lu harus mengembalikan duitnya itu 800.000. Dari suku bunga, teman-teman, ya jelas Anda rugi banget. Dari resiko sangat jelas sekali bakalan kena sebar data. Selanjutnya, teman-teman, bisa kalian perhatikan kembali ya bro, penjelasan apa yang akan gua bagikan. Teman-teman mungkin tadi sudah lihat gua membacakan produk-produknya, nama-nama aplikasinya. Lalu teman-teman skip video ini lalu langsung download tuh, tidak mendengarkan full videonya seperti apa. Yang pertama tadi teman-teman sudah lihat bahwa mantan admin gue dari Tuts Pinjol, dia iseng-iseng melakukan pengajuan di pinjol ilegal kredit kaya itu cair sebesar 600.000 rupiah. Kenapa dia itu bisa cair? Dia mengatakan bahwa dia itu mendapatkan link undangan di SMS. Lalu kemudian orang tersebut iseng-iseng lah mendownload, mengajukan. Tiba-tiba pengajuannya itu cair. Itu kalau di kredit kaya. Kaget dong, duitnya masuk cuman 600.000, tapi lu harus mengembalikan duitnya itu 1 juta. Resiko di pinjol kredit kaya ini cukup tinggi, cukup besar. Resikonya adalah 1, bunganya jelas 50% yang akan dibebankan oleh nasabah. Yang kedua adalah status aplikasinya jelas mereka ilegal. Kalau kalian punya pinjol ilegal, resikonya sangat besar, sangat tinggi sekali. Untuk di pinjol kredit kaya, aplikasi ini bisa meretas log panggilan, SMS, galeri, kontak, dan hampir seluruh perangkat HP kalian tuh disadap. Itu kalau pinjol ilegal kredit kaya. Oke. Kalau untuk dipinjol kredit kaya, kalau Anda tidak tahu caranya, tidak tahu sistemnya, teman-teman pasti bakalan sedih banget tuh. Karena penagihannya sangat brutal sekali. Ini bagi khusus pemula, jangan kalian ikut-ikutan. Oh, ini kredit kaya bisa cair, gua ajuin deh. Bang, gua ditolak nih, gimana ya? Nah, itu kesalahan terbesar kalian. Jadi, untuk dipinjol kredit kaya, jangan coba-coba kalian untuk daftar atau download ya, bro. Di sini gua bagikan hanya untuk informasi dan edukasinya. Selanjutnya adalah untuk pinjol kopi susu. Oh, teman-teman udah tahu nih kopi susu, di skip, langsung lari ke Play Store, di download, diajuin. Bang, kok gue ditolak sih? Besok kena sebar data. Oh, nyalahin. Salah kalian. Gue bagikan ini bukan untuk teman-teman melakukan pengajuan pinjol. Oh, kata Tuts Pinjol ini gampang cair nih, gue ajuin aja deh. Salah kalau kayak gitu. Jadi pinjol kopi susu, kenapa orang ini cair padahal dia telat? Yang pertama adalah gue dapatkan informasi dari orang tersebut, dia galbe cukup lama, sudah lama sekali, mungkin di atas 3 tahun ya bro. Nah, kenapa dia bisa cair juga? Karena yang namanya sistem tentu ada yang namanya human error. Ya mungkin saja nasabah tersebut lagi beruntung lah ya, pinjolnya lagi apes, lalu salah transfer, lalu asal izinkan aja. Jadi yang namanya sistem itu tidak selamanya selalu bagus, selalu normal. Terkadang terjadi human error. Siapa yang mendapatkan pengajuannya, siapa yang mendapatkan pencairannya, ya Anda lah yang beruntung. Ya iya, Anda beruntung dapat pencairannya, tapi musibah setelah itu Anda akan dapati. Yang pertama, penyebaran data di luar kontak emergensi. Penyebaran data berupa identitas, berupa muka Anda di media sosial. Bayangkan aja bro,
uang cuman receh, cuman 400.000, cuman 600.000, tapi terornya tidak henti-henti. Tapi penyebaran datanya sangat nyata sekali. Teman-teman yang punya pinjol ilegal mungkin sudah merasakan di saat diteror, di saat disebar data, itu bagaimana. Ingat, pinjol ilegal ya tidak akan bisa membantu ekonomi kalian. Justru adanya pinjol masuk ke negeri ini untuk merusak ekonomi kalian. Walaupun teman-teman punya argumentasinya, bang, tapi kan gue butuh duit bang untuk bayar pinjol legal. Cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang tidak sehat. Jadi bagi teman-teman, ketika Anda sedang butuh dana, jangan coba-coba lari ke pinjol. Tapi kalau sudah nekat, ya sudah, Anda harus siap dengan resiko yang akan datang. Terutama penyebaran data di media sosial pasti akan terjadi. Penyebaran data di buku kontak pasti akan terjadi. Walaupun teman-teman berkatanya, tapi kan gue sudah ganti kontak bang, tapi kan gue sudah ganti isi data di HP bang. Ingat, sistem pinjol itu tidak kayak seperti dulu. Sekarang mereka sudah canggih. Jadi bagi teman-teman, hati-hati untuk melakukan pengajuan pinjaman. Gue menyarankan, jangan coba-coba untuk melakukan pengajuan di pinjol ilegal. Anda yang saat ini sedang menjalani proses penguatan mental, hindarilah yang namanya APK-APK pinjol ilegal, baik itu di Play Store ataupun mendengar informasi di sekitar kalian. Jangan kalian ikut-ikutan. Anda saat ini stoplah. Stop siklus dari pinjol ilegal yang saat ini sedang menjajah ekonomi kalian. Sayangilah diri kalian, sayangilah generasi yang akan mendatang, agar generasi yang mendatang tidak kejerat dalam utang pinjaman online. Bagi teman-teman yang saat ini sudah telat bayar pinjol, yang sudah galbay di pinjol ilegal, atau yang saat ini sedang menjalani proses penguatan mental dari teror-teror pinjol ilegal, coba ketikkan dalam komentar kisah Anda seperti apa. Apakah ada yang pernah merasakan seperti ini atau tidak ada yang pernah merasakan seperti ini? Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja langsung kirim email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WA VIP, silakan saja masuk ke dalam grup WA VIP dengan email yang sudah gua sediakan di dalam deskripsi. Jika Anda mau masuk ke dalam grup WhatsApp VIP, banyak sekali keuntungannya yang sini akan gue bagikan. Mungkin yang pertama, teman-teman bisa konsultasi telepon dengan saya langsung. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan bonus 1 APK Tiban Data. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.